Halo Mas Adi. Halo Len. Ya, hari ini kita akan bahas memorable research. Yap. Penelitian apa yang berkesan untuk Mas Adi? Kayak ada satu penelitian yang saya pilih tentang car incident witness, itu penelitiannya Loftus dan Palmer. Itu sangat berkesan tuh buat saya pada saat yang bersamaan. Kalau di topik-topik tentang language, penelitiannya Loftus ini ada di kubu, ada di mazhab tentang ada satu mazhab di di language itu namanya Safer-Whorf hypothesis. Oke. Apa yang diangkat di penelitian ini, Mas? Jadi penelitian ini menemukan tentang pengaruh bahasa terhadap proses encoding, storing, dan retrieval pada ingatan kita. Jadi spesifik sekali bahwa bahasa itu punya pengaruh. Bahasa itu mendistorsi ingatan kita. Prosedur penelitiannya gimana, Mas? Prosedur penelitiannya, di penelitian ini subjek dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, setiap subjek itu diperlihatkan sebuah cuplikan video. Cuplikan videonya tentang traffic incidents. Jadi ada sebuah bagian di jalan, ada orang lalu lalang segala macam, dan kemudian terjadi insiden lalu lintas. Ceritanya ada 2 mobil yang bertabrakan. Nah, si subjek dari keempat kelompok ini kemudian diberikan pertanyaan. Mereka dikasih video yang sama, tapi diberikan pertanyaan yang beda-beda. Yang beda itu cuma satu kata. Pertanyaannya tentang kecepatan mobil. Okay. Tapi variasinya gini, kan tadi ada 4 kelompok tuh, Len. Kelompok 1 ditanyanya what is the speed of the car, what is the estimate speed of the car when they bump. Okay. Terus yang di kelompok 2, what are the speeds of the car when they hit each other. Habis itu yang ketiga, what are the speed of the car when they collide with each other. Yang keempat, what are the speeds of the car, your estimate gitu ya, when they smash each other. Jadi pilihan katanya cuma di satu kerja itu, bump, hit, collide, smash. Jadi kurang lebih itu kayak menyenggol, menabrak, menghantam, sama apalah gitu yang lebih heboh. Oke, jadi beda cuma di pilihan kata itu ya, Mas? Cuma dikasih satu pertanyaan, cuma diberikan satu pertanyaan, dan pertanyaan itu diasumsikan akan punya efek yang sangat besar terhadap ingatan kita. Oke, terus temuan penelitian ini apa, Mas? Nah, temuannya ini yang sangat mengejutkan orang pada saat itu. Sebetulnya mungkin secara intuitif orang ilmuwan sudah punya gambaran bahwa bahasa mungkin mempengaruhi, tapi Loftus itu memberikan evidence yang sangat konkret. Jadi subjek-subjek keempat subjek ini cenderung memberikan estimasi kecepatan mobil yang berbeda-beda. Dan ternyata setiap 4 pilihan kata ini kan kurang lebih akan punya konotasi yang berbeda. Yang satu kayak seperti lebih heboh dibanding yang lain. Kalau diurutan kayaknya yang bump itu yang lebih ringan, kemudian hit, collide, yang paling heboh kayaknya adalah smash. Ternyata ketika ditanya kepada masing-masing subjek yang menonton video yang sama tapi dapat pertanyaannya dengan kata smash, itu memberikan taksiran kecepatan mobil lebih tinggi. Dan yang lebih rendah adalah subjek yang dapat kata bump. Yang mendapat kata bump itu menaksir kecepatannya paling rendah. Bump itu kan yang apa ya, kalau bahasa Indonesia apa ya, menyenggol kali ya, apa benturan atau apa gitu. Nah, ternyata pilihan kata itu bisa sebegitu mendistorsi ingatan kita. Di sini dalam penelitian ini Loftus merangsang subjek atau menginduksi subjek dengan satu pilihan kata, itu membuat estimasi mereka terhadap kejadiannya jadi berubah. Padahal kan mereka melihat video yang sama, kecepatan mobilnya sama. Bedanya benar-benar cuma satu kata ya, Mas, padahal. Yes. Dan ini perbedaannya itu kayak kalau kita lihat dari metode statistiknya kan, yang dibandingkan kan adalah rata-ratanya. Kelompok yang hit memberikan angka rata, misalnya 30 orang subjek di kelompok 1, kelompok hit itu mengestimasi kecepatannya sekian, itu dirata-ratakan. Kemudian yang kelompok bump juga punya jawaban, dan jawabannya itu diratakan. Misalnya penelitiannya di masing-masing kelompok 30 orang, berarti 30 kali 40 ada 120.
rata-rata dari estimasi kelompok ini dibandingkan itu perbedaannya signifikan. Dan karena semuanya sudah dikontrol, berarti perbedaan kecepatan ini bukan karena videonya berbeda, bukan karena ada pengalaman masa lalu yang berbeda, tapi karena kata yang diberikan yang jadi stimulus itu berbeda. Oke. Terus kenapa penelitian ini berkesan buat Mas Adi? Nah, penelitian ini berkesan karena kalau dilihat dari sudut pandang metodenya sederhana sekali, tapi hasilnya itu sangat bisa menjelaskan fenomena sehari-hari. Kalau teman-teman masih ingat dulu waktu belajar tentang metode penelitian, masih ingat mudah-mudahan, salah satu metode penelitian adalah metode eksperimen. Kritik tentang metode eksperimen kan adalah ecological validity. Jadi kritiknya metode eksperimen terhadap metode yang lain adalah susah nih kalau misalnya kamu mesti observasi, berarti kamu mesti melihat ini terus-menerus. Setiap kali sesi observer itu melihat sebuah fenomena, mengobservasi, ada hal yang terlalu bervariasi dari satu sesi ke sesi yang lain, dari satu trial ke trial yang lain, nanti hasilnya tidak bisa dibandingkan. Metode eksperimen itu tujuannya adalah sangat spesifik mencari hubungan sebab akibat dan untuk mengatakan bahwa A menyebabkan B, berbagai macam kejadian yang mungkin ikut campur di dalam sebuah fenomena itu harus dikontrol, entah itu dengan konstansi, entah itu dengan eliminasi. Nah, itu makanya penelitian-penelitian eksperimen selalu metodenya jelimet, tapi cakupannya itu selalu sempit. Udah metodenya panjang, yang diatur adalah banyak banget, tapi temuan itu biasanya sangat fokus, cakupannya kecil. Tapi dalam hal ini, kenapa jadi sangat keren, Len? Karena metodenya memang sederhana, temuannya juga sangat fokus, tapi ecological validity-nya itu tidak lemah. Begitu orang-orang itu mendengarkan penelitiannya Loftus, itu kurang lebih hampir semua orang tuh bisa mengamini, iya benar nih begini nih. Berarti kita bisa langsung dapat insight bahwa oh berarti bahasa itu sebegitu mempengaruhi ingatannya. Jadi bayangkan sebuah metode penelitian yang sangat sederhana tapi punya dampak pemahaman yang sangat luas. Nah, itu kan berarti efisien sekali gitu, ekonomis banget kan, usaha sekecil-kecilnya tapi ya usahanya mungkin nggak kecil ya, tapi punya pemaknaan, punya interpretasi, punya sumbangan terhadap ilmu pengetahuan yang sangat maksimal. Dan ini menyebabkan kalau buat saya penelitian Loftus ini menjadi sangat berkesan. Implikasinya di dunia nyata gimana, Mas? Implikasinya adalah temuannya Loftus ini sangat mengingatkan kita bahwa memori kita itu sangat rapuh. Ingatan kita mungkin sebegitu terdistorsinya, sebegitu tidak akuratnya, hanya bahkan karena dipengaruhi oleh satu kata. Dan kalau kita bicara tentang ingatan ya, bahasa itu baru salah satu dari keterampilan kognitif saja loh. Ada banyak lagi loh, jadinya cara kita memproteksi diri kita untuk kehidupan sosial mungkin bukan hanya dengan sekedar menguatkan ingatan, tapi memperkuat bahasa, memperkuat berpikir kritis, memperkuat kreativitas, memperkuat reasoning. Itu jadi sangat vital. Temuan Loftus itu sangat menggambarkan ya ampun, memori kita itu sebegitu tidak bisa andalkan, Mas. Diandalkan. Yang sekarang sedang kita alami itu misalnya seperti ini. Warga kita masyarakat Indonesia lah ya, itu berkali-kali itu berkonflik dan terpecah karena penggunaan bahasa. Hoax itu adalah salah satu fenomena yang menurut saya kalau itu memang adalah sebuah usaha yang sengaja, ya itu jahat sekali loh. Dan itu alatnya adalah bahasa. Bukan foto, ya ada yang memanipulasi foto ya, tapi sesimpel dengan menggunakan kata yang punya konotasi atau kecenderungan tertentu saja itu sudah bisa efektif.
penulis hoax itu bisa dengan mudah mengarahkan interpretasi hanya dengan pilihan kata. Kalau misalnya kita tidak selalu siap siaga dengan keterampilan berpikir kritis, kemudian keterampilan bahasa kita juga nggak bagus. Kalau kita menyampaikan sesuatu ambigu, kita selalu pakai gitu loh, ngerti kan maksud gue. Nah, jadi pilihan-pilihan ekspresi bahasa yang meminta orang lain, yang kalau adik saya bilang itu manja gitu. Kalau misalnya kamu mau menjelaskan sesuatu, ya jelaskan dengan akurat. Jangan sebisa mungkin jangan berikan ruangan yang terlalu besar terhadap ambiguitas. Gitu. Kalau misalnya kamu sedang menjelaskan sesuatu, kamu bilang, lo ngerti kan maksud gue? Itu berarti kamu nyerah gitu loh. Nah, bayangkan kalau masyarakat kita keterampilan bahasanya tidak baik, ya kita jadinya sangat fragile terhadap ancaman-ancaman seperti hoax. Ini baru hoax doang loh. Ini belum sampai yang deepfake, gimana kalau misalnya nanti aplikasi sudah software komputer sudah dengan mudah bisa mengganti muka orang. Itu. Bakal bisa banyak konflik ya Mas kalau kayak gitu. Benar. Jadi bahasa itu sebegitu pentingnya untuk kita menginvestigasi, untuk memahami dunia. Jadi kita dapat pemaknaan yang mendekati sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Oke, teman-teman, untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Untuk berikutnya kita ngomongin apa nih, Mas? Untuk berikutnya kita kan masih topik tentang language, kita akan bicara tentang bagaimana language itu disimulasikan ke dalam berbagai macam teknologi. Oke deh, sampai bertemu di episode berikutnya, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Len.